Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Adelia dari Prodi Hubungan Internasional. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak globalisasi. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu dampak globalisasi ini dalam aspek budaya. Sebelumnya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa globalisasi menurut KBBI, globalisasi itu adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Globalisasi adalah proses penyesuaian internasional sehingga menyebabkan adanya pertukaran produk, pemikiran, dan kebudayaan lainnya. Nah, globalisasi ini akan terus bergerak secara dinamis sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia di bumi. Peradabannya terus bergerak mengikuti perubahan manusia yang dari tradisional ke modern. Bukan hanya itu saja, globalisasi ini juga memiliki dampak baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan masih banyak lagi. Kali ini saya akan membahas dampak globalisasi dalam aspek budaya. Tentunya ada dampak positif dan juga negatif. Yang pertama, dampak positif globalisasi di bidang budaya. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Globalisasi menyebabkan perubahan tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir maupun ilmu, pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju. Misalnya meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional, sportif, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan kehidupan sosial ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Globalisasi memberi peluang setiap negara bisa belajar dari negara lain, sehingga proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi secara global terjadi dengan cepat. Ketiga itu, kualitas atau tingkat kehidupan menjadi lebih baik. Globalisasi membantu lebih mudahnya proses memperkenalkan kehidupan sosial dan budaya dari setiap negara, termasuk Indonesia ke negara lain. Dampaknya adalah ekonomi pariwisata dapat berkembang dan menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah tujuan turisme. Nah, selanjutnya yang keempat, terjadinya kemudahan dalam melakukan hubungan antar manusia. Nah, tanpa kita sadari, manusia telah diberikan kemudahan dan kebermanfaatan dalam melangsungkan suatu hubungan sosial antar sesama manusia. Dengan adanya globalisasi, maka jaringan internet yang bagus serta bermunculan HP canggih untuk melakukan komunikasi dan interaksi secara online. Disinilah proses komunikasi dan interaksi itu bisa berlangsung dimanapun dan kapanpun waktu itu diinginkan. Yang kelima, memunculkan budaya baru yang sesuai zaman. Kemunculan berbagai budaya baru ini yang positif bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi pada setiap zamannya, yang selalu menyesuaikan situasi dan kondisi. Nah, itulah beberapa dampak positif globalisasi di bidang budaya. Selanjutnya, dampak negatif globalisasi di bidang budaya. Yang pertama itu lunturnya nilai budaya asli. Arus globalisasi yang sangat pesat dapat menggerus nilai-nilai budaya asli. Contohnya, semakin lunturnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Seperti yang kita lihat dan kita rasakan perbedaan antara dulu dan sekarang. Jiwa kebersamaan dan kepedulian itu sudah memudar. Mungkin saya juga merasakan itu. Selain itu, lunturnya nilai budaya asli dapat dilihat dari cara berpakaian, yakni model saat fashion dari barat semakin berpengaruh di dalam negeri, sementara model budaya asli Indonesia sendiri semakin tidak diminati. Contohnya saja saya ambil dari apa yang saya lihat waktu pelepasan murid ataupun siswa yang tahun ini sudah bisa diadakan kembali. Nah, dari sana saya melihat bahwa tarian Melayu atau tarian daerah itu sudah minim, tidak seperti dulu waktu saya masih sekolah dasar. Masih banyak tarian-tarian daerah ditampilkan. Namun sekarang saya lihat kebanyakan tari kreasi yang ditampilkan, yang dicontoh dari budaya-budaya barat misalnya. Nah, yang kedua, perubahan gaya hidup. Contoh dari perubahan gaya hidup sebagai dampak negatif globalisasi adalah sifat banyak anggota masyarakat yang semakin individualistis. Sejumlah dampak negatif globalisasi berupa perubahan gaya hidup adalah yang pertama, individualistis, yaitu sikap mementingkan diri sendiri. Yang kedua, pragmatis, sikap melakukan sesuatu demi keuntungan saja. Yang ketiga, materialistis, yaitu sikap mengukur segala sesuatu dengan materi. Nah, yang keempat, hedonisme, sikap bergaya hidup mewah, boros, dan bersenang-senang. Selanjutnya, konsumtif, yaitu tindakan konsumsi yang sudah melebihi batas.
selanjutnya yang terakhir sekuler, sikap yang lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada agama. Dan yang ketiga, dampak negatifnya itu terjadi eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Yang keempat, budaya konsumtif yang tumbuh dengan pesat. Pertumbuhan ekonomi dan industri yang terjadi telah membawa manusia, terkhususnya di Indonesia itu sendiri, akan cenderung untuk bersikap lebih konsumtif terhadap setiap pemenuhan kebutuhan sehari-hari, karena tidak ada lagi bisa melihat mana kebutuhan utama dan kebutuhan tidak utama. Apalagi dengan munculnya berbagai aplikasi belanja online yang membuat setiap orang mudah untuk bertransaksi. Itu yang terakhir, akan sering terjadinya pelanggaran terhadap norma dan nilai masyarakat. Masyarakat akan terpengaruh oleh budaya luar, sehingga terjadi suatu pelanggaran yang tak sesuai dengan aturan norma nilai di Indonesia. Itu akan dianggap biasa, misalnya penyalahgunaan narkoba, mabuk-mabukan yang berujung membuat onar, serta berbagai seks bebas, pergaulan bebas di masyarakat atau pemuda. Nah, itulah penjelasan singkat mengenai dampak globalisasi dalam aspek budaya, baik positif maupun negatif. Semoga kita semua lebih ke dampak positifnya daripada negatifnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salah dan hilap saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.